Film dimulai dengan seorang pria bernama Husen, seorang karyawan menengah ke atas yang bekerja di sebuah perusahaan properti. Seperti pada hari-hari biasanya, setelah bangun tidur, Husen langsung mandi lalu bersiap-siap berangkat pergi ke kantor. Namun tanpa sepengetahuan Husen, yang ternyata nih di apartemen tempat ia tinggal tersebut terdapat orang lain yang menumpang hidup di apartemennya. Sudah bertahun-tahun lamanya nih, tanpa sepengetahuan Husen, ia udah berada di sana sampai kurus kerempeng karena kekurangan makan gitu. Ia selalu melakukan aktivitasnya sewaktu Husen sedang tidak berada di apartemen. Seperti pada hari-hari biasanya, di pagi hari ia berkumur-kumur dengan Listerine dan menggosok gigi menggunakan sikat gigi milik Husen. Dan juga mengelap tubuhnya menggunakan handuk bekas Husen. Dan untuk sarapan, ia tinggal mengambil apa yang ada di dapurnya si Husen. Setelah kenyang, sambil menunggu Husen pulang, ia kemudian berleha-leha sampai ketiduran di kamarnya si Husen. Malam harinya, Husen yang baru saja pulang ke kantor mendapatkan telepon dari pacarnya. Pacarnya memberitahukan kalau dalam 2 hari lagi ia akan numpang tinggal di apartemennya Husen dan minta untuk dijemput di bandara. Terminal 2, 12, 22. Of course I will. For you, anything. Tak lama kemudian, sewaktu Husen sudah tertidur, si penyusup itu pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Kegiatan itu ia pakai untuk melakukan kegiatan sesuka-suka dirinya. Namun, tak seperti biasanya, kelakuan ia kali ini semakin parah. Alarm kantor Husen yang seharusnya berbunyi pada pukul jam 8 pagi, ia ganti menjadi jam 9. Yang sepertinya ia melakukan hal itu agar Husen terlambat masuk kantor dan dimarahi oleh bosnya. What the fuck? Nggak sampai di situ aja nih. Di pagi harinya, sewaktu ia membuat secangkir teh susu untuk ia minum, sisa susu yang ada di botol ia campurkan dengan air mentah dari keran. Dan yang parahnya lagi nih, pria itu juga mengubah jadwal penjemputan pacarnya Husen yang ditempelkan di kertas pengingat di kulkas. Walaupun sebagian orang ada yang menganggap kegiatan orang ini asik banget, gak kerja, bisa leha-leha setiap hari dan cuma numpang hidup di apartemen orang doang. Akan tetapi nih, ia gak mempunyai teman sama sekali. Ia selalu merasa kesepian dan hanya bisa bermain dengan 2 ekor burung perkutut yang selalu ia beri makan setiap harinya. ¿Voy a ser papá? Oh, Dios mío, ¿voy a ser papá? Vamos a necesitar un apartamento más grande, con 2 habitaciones por lo menos, con espacio suficiente para el bebé. Gak kerasa, beberapa hari pun sudah berlalu. Sesampainya di apartemen setelah ngantor seharian, walaupun beberapa orang melihatnya sebagai orang sukses, akan tetapi nih, sesampainya di apartemen, Husen cuma bisa menghabiskan sisa waktunya untuk bersih-bersih apartemen aja. Gak bisa kayak kita yang pengangguran bisa push rank tiap hari. Tak lama kemudian, Husen yang udah lelah pun langsung memasuki kamarnya untuk tidur. Dan disinilah kelakuan si penyusup itu makin sangat membagongkan.
Dari dompetnya Husein, ia mengambil sebuah kartu kredit dan mencatat semua informasi dari kartu kredit tersebut. Di pagi harinya, yang ditunggu-tunggu Husein pun tiba, di mana pacarnya itu akan datang. Husein pun terbangun dan beres-beres apartemennya, biar nanti pacarnya itu merasa nyaman tinggal di apartemennya. Akan tetapi tak berselang lama, tiba-tiba pacarnya Husein menelepon, marah-marah karena sudah menunggu lama dan Husein belum juga menjemputnya yang udah sampai di bandara. That's what I've got written down. That's what you told me. Sementara di apartemen, kelakuan si penyusup makin gak karuan. Listerin milik Husein yang habis ia pakai kumur-kumur bukannya dibuang tapi malah dimasukin lagi ke botolnya. Segitiga bermuda milik Husein yang belum kering-kering banget juga ia pakai. Dan yang terakhir, ia menebarkan cemilan-cemilan di lantai, memancing burung perkutut kesayangannya masuk ke dalam apartemen, biar pacarnya Husein itu merasa jijik dan merasa nggak betah berada di apartemennya si Husein. There. Oh my god, what the hell is that? Oh my God, where did they come from? Oh my god, get rid of them! I'm trying to get rid of them. Can you give me a towel or something? Setelah itu, tanpa sepengetahuan Husein, Melinda yang tiba-tiba saja pulang dari Alfamart membawa banyak sekali bahan-bahan makanan. Husein pun memberitahukan Melinda, yang mana udah dari beberapa hari lalu nih, Husein udah nyetok makanan yang banyak banget di lemari dapur. Dan sebagai permintaan maafnya, Husein pun mengajak Melinda untuk makan malam di sebuah restoran mahal. Sementara itu, si penyusup yang berada di apartemen pun merasa terganggu akan kehadirannya si Melinda. Sewaktu nggak ada orang di apartemennya, ia langsung melakukan aktivitasnya yang semakin barbar banget. Sewaktu ia mandi, sabun cair milik Husein ia habiskan dengan sia-sia begitu saja. Mencukur bulu keteknya menggunakan pencukur jenggot milik Husein. Setelah itu, karena belum makan 3 hari, ia pun kemudian membuat sepiring spaghetti bolognese. Dasi milik Husein digunting dan semua perhiasannya dibuang ke toilet. Dan yang paling maknyusnya nih, lagi-lagi ia mengisi botol Listerin menggunakan Listerin bekas yang ia bekas kumur-kumur. Dan yang terakhir, botol sabun milik Husein dan Melinda yang telah habis, ia refill menggunakan Mama Lemon pembersih lantai. Keesokan harinya, Husein yang baru bangun tidur itu pun langsung bersiap-siap berangkat untuk berkencan dengan Melinda. Setelah itu, Husein pun mulai kebingungan dan mulai tersadar, yang mana dasi yang ia ingin pakai sudah tergunting dan perhiasannya juga nggak ada di lemari. Have you seen my diamond typing? No, What do you mean no? I mean no. Tak lama dari itu, ketika Husein dan Melinda sudah tidak berada di apartemen, si pria misterius itu pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Karena ia nggak suka dengan keberadaan Melinda yang tinggal di apartemennya Husein, ia pun langsung melakukan kegiatan dengan seenak jidatnya. Membuang air besar tanpa disiram, membuka situs blaem-blaem di laptopnya Melinda. Dan yang paling parahnya lagi nih, segitiga bermuda milik Melinda ia pakai untuk membuang ingusnya. Setelah itu, ketika Husein dan Melinda pulang ke apartemen, Melinda yang mengetahui hal tersebut pun langsung marah-marah besar kepada si Husein. Husein yang mendengar hal itu pun membantah telah melakukan hal yang sangat menjijikan tersebut, dan malah menuduh balik Melinda yang melakukan hal yang sangat menjijikan tersebut. It's not mine. It's not mine. That's nasty. Yeah, it is nasty. Flush it.
Well, what do you want me to do? Why are you lying? All right. I think you should get ready for work. I won't be here when you get back. I'm done. Setelah berhasil membuat Melinda minggat dari apartemennya Hussein, si penyusup itu pun merasa senang banget dan langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih membagongkan dari yang sebelumnya. Semua garpu dan sendok milik Hussein ia buang ke dalam jamban, dikencingin dan dikembalikan lagi ke dalam laci di dapur. Tak sampai di situ, si penyusup itu kemudian memotong kuku kakinya yang udah bau banget. Lalu ia taruh di bawah bantal tempat Hussein tidur. Hari demi hari pun telah berlalu. Hussein yang seperti biasa menjalani kegiatan sehari-harinya itu pun tak tersadar. Sampai akhirnya ia merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Keesokan harinya, si penyusup yang belum puas lagi-lagi melakukan kegiatan yang lebih ekstrim dari yang sebelumnya. Dengan jarinya, ia mengambil kotoran di kuping lalu memasukkannya ke dalam vitamin milik Hussein. Menggunakan sikat gigi milik Hussein untuk membersihkan telinga. Dan yang paling parah banget nih, ia memberikan ingus ke dalam Listerine milik Hussein. Maknyus. Beberapa hari kemudian, Hussein yang gak menyadari semua hal itu pun merasakan demam dan gagal fokus pada dirinya. Namun gak sampai di situ. Ketika Hussein sedang tidur, si penyusup itu pun makin berani keluar dari tempat persembunyiannya. Tisu toilet milik Hussein dibuang begitu saja oleh si penyusup. Dan yang parahnya lagi, jadwal meeting yang ada di catatan handphone milik Hussein ia hapus semuanya. Oh, for fuck's sake, man. Hari demi hari pun telah berlalu. Keadaan Hussein semakin memburuk. Hingga membuatnya sakit dan gak bisa masuk pergi ke kantor. Yeah, no, not good, man. Listen, I've been meaning to ring you, man. Yeah, I'm iller than a motherfucker right now, mate. Ditambah lagi, ketika Hussein sedang beristirahat di apartemen, tiba-tiba saja ada yang mengantarkan sebuah freezer ke apartemennya. Setelah itu, ketika Hussein sedang lengah, si pria penyusup itu memfoto rudal king miliknya dan mengirimnya ke dalam grup WhatsApp kantor tempat Hussein bekerja. Sampai pada akhirnya, bos Hussein yang merasa tersinggung itu pun menghampiri apartemennya si Hussein. You're fired. Effective immediately. No, you can't do that. What is that? Setelah bosnya pergi, Hussein yang sendirian di apartemennya mendengar suara air keran yang sedang mengalir. Yang ternyata semua itu adalah kerjaannya si penyusup yang memberikan sebuah kode. Kalau bukan Hussein doang yang tinggal di apartemen ini. Dari situ, Hussein yang udah curiga banget nih, langsung mengambil pisau dapur dan membongkar seluruh apartemennya. Yang kemudian Hussein yang keadaan jasmani dan rohaninya sudah semakin kacau terus-menerus diganggu oleh si penyusup tersebut. Keadaan kulit Hussein semakin parah. Yang tadinya suka makanan real food, sekarang Hussein jadi lebih suka makanan ultra processed food. Dan jadi males bersih-bersih apartemennya. Dan ketika waktunya telah tiba, si penyusup itu pun akhirnya menampakkan dirinya. Hola. Holy fuck.
Yang kemudian si penyusup itu marah-marah kepada Hussein. Ia berkata kalau Hussein itu adalah orang jahat. Yang ternyata si penyusup itu adalah mantan klien Hussein yang telah Hussein tipu di tempat Hussein bekerja di perusahaan properti, tempat jual beli apartemen. Dari tindakan Hussein itulah si penyusup tersebut jadi nggak punya apartemen dan malah jadi gelandangan. Sampai-sampai istrinya yang lagi hamil 10 bulan nggak kuat dan meninggalkan ia begitu saja. Dan karena sebab itulah si penyusup itu memperlakukan Hussein dengan cara yang sangat membagongkan, supaya Hussein merasakan juga apa yang telah ia rasakan. Ditinggal orang yang disayang, gak punya pekerjaan, dan juga memiliki kesehatan yang sangat memprihatinkan. I lost both. She lost the baby. Losing your home. They tell us to do that stuff. I was just doing my job. Hey, no, come on. Dan cerita pun tamat. Hello, Mum. Yeah, listen to me here. Listen to me carefully. I need your help. Basically, some old crazy man has stuck me in a freezer. No, it's an emergency.